Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita masih membahas tentang materi pola bilangan dengan submateri barisan dan deret bilangan. Untuk barisan bilangan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, barisan aritmetika. Yang kedua, barisan geometri. Begitu juga untuk deret bilangan, ini juga terdiri dari dua, yaitu deret aritmetika dengan deret geometri. Dalam hal ini, Ibu akan lebih tekankan khususnya tentang barisan bilangan terlebih dahulu. Sedangkan untuk deret bilangan akan Ibu bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Baiklah, langsung aja akan Ibu perkenalkan satu persatu tentang barisan bilangan, yaitu yang pertama untuk barisan aritmetika. Ya, tentunya sebelumnya kalian harus tahu lebih dahulu apa yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh sebagai berikut. Ya, contoh barisan aritmetika 4, 7, 10, 13 dan seterusnya sampai UN. Ya, kalau kalian perhatikan, bilangan pertama 4, kedua 7. Dari 4 ke 7 ini bertambah 3. Kemudian 7 ke 10 ini juga bertambah 3. Dari 10 ke 13 ini juga bertambah 3. Artinya di sini setiap suku yang satu ke suku berikutnya itu selalu bertambah 3. Nah, inilah yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Ya, jadi pertambahannya selalu sama antara suku yang satu dengan suku yang setelahnya. Ya, untuk U1 itu suku pertama disimbolkan dengan A, yaitu 4, ini suku pertama. Kemudian U2 itu artinya suku kedua, yaitu 7. U3 itu artinya suku ketiga, yaitu 10. Dan seterusnya sampai ke UN itu artinya suku ke N. Jadi secara umum U1 itu A, U2 A ditambah B, U3 A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B, dan seterusnya sampai UN adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Sehingga akan diperoleh rumus bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya, dengan keterangannya bahwa UN itu adalah suku ke N, A itu suku pertama atau U1, sedangkan B di sini itu adalah beda atau selisih. Nah, untuk menghitung beda atau selisih ini adalah dengan UN dikurangi UN-1, atau bisa juga secara lebih gampangnya menghitung B itu dari U2 dikurangi U1, atau bisa juga U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Jika B beda ini lebih dari 0, maka barisan aritmetikanya naik atau urutan bilangannya naik. Sedangkan jika B kurang dari 0, maka barisan aritmetika itu turun. Contoh soal. Nah,
yang pertama, tentukan rumus suku ke N atau UN barisan aritmetika berikut. Untuk soal yang kedua, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika negatif 2, 3, 8, 13, dan seterusnya. Baiklah, akan Ibu bahas satu persatu supaya kalian lebih jelas. Untuk soal yang pertama, bagian A, Ibu tuliskan lagi barisan aritmetikanya. Ya, dari sini kalian bisa menentukan nilai A. A itu apa tadi? Sebagai suku ke-1. A-nya berapa ini? Ya, 8, betul. Kemudian B-nya, ya, menghitung B, beda atau selisih, itu dari U2, suku yang kedua dikurangi U1. Suku yang kedua berapa? Ya, 12 dikurangi 8, maka hasilnya 4. Ya, dari sini kalian tadi udah menemukan rumus bahwa UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya, A-nya diganti dengan angka, ya, A-nya berapa ini? 8. Jadi di sini tulis 8 ditambah N-1. B-nya berapa? B-nya ini 4. Ya, B-nya 4. Jadi ini sama dengan 8 ditambah, tadi dalam kurung ini harus kalian kalikan. N kali 4 hasilnya 4N. Negatif 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Maka ini sama dengan yang ada variabelnya yaitu 4N, biasanya tulis di depan. Ditulis lagi ini 4N. Sedangkan 8 dengan negatif 4 ini bisa disatukan. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Tulis plus 4. Ya. Kemudian bagian yang B, barisan aritmetikanya adalah, ya, dari sini bisa kalian perhatikan A-nya. A tadi apa? A tadi A adalah suku ke-1. A-nya adalah 40, ya. Kemudian B-nya, ya, sama. U2 dikurangi U1 sama dengan, ya, ini U2-nya 35 dikurangi 40 sama dengan negatif 5. Ya, kemudian kalian tuliskan kembali rumus UN sama dengan, ya, A-nya tadi kita ganti dengan angka, A-nya 40 ditambah N-1 kali B-nya negatif 5. Jadi sama dengan 40 ditambah ini N kali negatif 5 hasilnya negatif, ya, jadi negatif 5N. Negatif 1 kali negatif 5 hasilnya positif 5. Jadi kalau bisa kita tuliskan yang ada variabelnya di depan, jadi negatif 5N, yang 40 ditambah dengan 5, 45 ditambah 45. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Baik, kita tuliskan di sini soal yang kedua jawabannya. Nah, ini untuk soal nomor 2. Ya, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika. Kita tuliskan lagi barisan aritmetikanya. Ya, dari sini sama seperti contoh sebelumnya, kalian bisa menentukan nilai A. A-nya adalah negatif 2. Kemudian B-nya itu selisih atau beda, di U2 dikurangi U1 sama dengan, ya, U2-nya 3 dikurangi U1-nya negatif 2. Nah, ini kalau ada tanda dikurangi negatif itu artinya ditambah. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya, ya, 5. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, Ibu lanjutkan sebelah sini. Yang ditanyakan U20, maka di sini U20 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya kita masukkan angkanya yaitu negatif
2 ditambah N. N-nya berapa? N-nya ini 20. Karena ditanyakan suku ke 20. 20 dikurangi 1 kali B-nya. B-nya ini 5. B-nya 5. Nah, kita hitung hasilnya berapa semuanya? Negatif 2 ditambah 19 kali 5 adalah 95. Jadi negatif 2 tambah 95 hasilnya ya 93. Nah, dari sini kita udah bisa menemukan suku ke-20. Jadi suku ke-20 adalah 93. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, barisan yang kedua yaitu barisan geometri. Ya, kalian harus tahu dulu apa itu barisan geometri. Nah, di sini disebutkan bahwa barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Jadi bedanya dengan aritmetika tadi, kalau aritmetika itu dengan cara menjumlah, menambah atau mengurang, sedangkan kalau barisan geometri ini dengan cara mengalihkan atau membagi. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh barisan geometri. Itu ini 3, 6, 12, 24 dan seterusnya sampai ke UN. Coba perhatikan dari bilangan 3 ke 6. 3 menjadi 6 ini diapakan? Ternyata ini dikalikan 2. Kemudian 6 ke 12 ini juga dikalikan 2. 12 ke 24 ini dikalikan 2. Ya, jadi kalau ada barisan bilangan di mana suku setelahnya itu didapatkan dari hasil perkalian atau pembagian, maka ini dinamakan sebagai barisan geometri. Ya, untuk U1 adalah suku pertama yaitu A, hasilnya 3. U2 itu suku kedua yaitu 6. U3 itu suku ketiga yaitu 12. UN atau suku ke N. Ya, jadi secara umum bisa dituliskan bahwa U1 itu A, U2 A kali R pangkat 1, U3 A kali R pangkat 2, U4 A kali R pangkat 3, dan seterusnya sampai ke UN itu A kali R pangkat N min 1. Dari keterangan tadi akan dapat diperoleh rumus bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, dimana UN-nya itu suku ke N, kemudian A itu suku pertama atau U1, ini A-nya, kemudian R-nya itu rasio atau perbandingan. Nah, untuk menentukan rasio R ini menghitungnya UN per UN-1, atau lebih gampangnya menghitung R itu adalah dari U2 per U1, atau bisa juga U3 per U2 dan seterusnya. Jika R atau rasionya lebih dari 0, maka barisan geometri itu akan naik atau urutannya naik. Sebaliknya, jika R-nya atau rasionya kurang dari 0, maka barisan geometri itu turun. Ya, di sini contoh soalnya diketahui barisan geometri 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Coba akan kita bahas bersama. Ditanyakan yang pertama rumus suku ke N, kemudian yang kedua suku ke 7 atau U7. Baiklah, akan kita bahas bersama. Kita tuliskan dulu barisannya, barisan geometri kita singkat BG ya. BG-nya namanya bagian A dulu. Bisa ditentukan A atau suku yang pertama yaitu 1. Kemudian karena ini barisan geometri, maka ini R atau rasionya. Rasionya itu U2 dibagi U1.
1 sama dengan 3. Jadi R-nya 3. Ya, sesuai rumus yang tadi udah kita ini kan, bahwa UN adalah A kali R pangkat N min 1 sama dengan A-nya berapa ini? A-nya 1. R-nya di sini 3. 3 pangkat N min 1 atau sama dengan semua bilangan dikalikan 1, nggak ada pengaruhnya, jadi langsung aja kita tuliskan 3 pangkat N min 1. Jadi UN itu sama dengan 3 pangkat N min 1. Yang B, ya kita tuliskan dulu rumusnya adalah UN sama dengan 3 pangkat N min 1. Sedangkan yang ditanyakan suku ke-7 atau U7. Ya, N-nya diganti dengan 7. Maka ini 3 pangkat 7 dikurangi 1 atau 3 pangkat 6. Ya, 3 pangkat 6 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya ada 6 yang sama dengan 729. Ya, coba bisa kalian perhatikan kembali, tolong dipahami. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas boleh kalian tanyakan langsung, mungkin bisa di WA ataupun di forum komunitas timeline, di e-learning ataupun di Google Classroom dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian kerjakan latihan ini tugas yang ketiga. Jadi tugas ketiga ini kalian mengerjakan LKS tugas mandiri halaman 10 nomor 1 sampai 5. Gue fotokan, kalian kerjakan, di-upload ke e-learning. Ya, tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, kita diskusikan lebih lanjut. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.